Konflik di kawasan Timur Tengah kembali mengalami peningkatan tensi yang signifikan. Eskalasi ini bukan sekedar isu politik regional, tetapi memiliki dampak global, termasuk terhadap arus perjalanan internasional, stabilitas penerbangan, dan keamanan kawasan. Bagi Indonesia, dampaknya terasa langsung karena ribuan warga setiap pekan melakukan perjalanan ibadah ke Arab Saudi untuk umroh maupun persiapan haji. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius, apakah situasi keamanan masih terkendali? Apakah jalur penerbangan tetap aman? Dan yang paling penting, bagaimana nasib jamaah di Indonesia yang sudah berada di Tanah Suci? Pemerintah melalui kementerian terkait menyatakan terus memantau perkembangan secara intensif. Langkah ini penting mengingat dinamika konflik bisa berubah dalam hitungan jam. Penutupan wilayah udara, pengalihan rute penerbangan, hingga potensi gangguan logistik menjadi resiko yang harus diantisipasi sejak dini. Di tengah kekhawatiran tersebut, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan transparan, bukan hanya kabar yang menenangkan, tetapi juga penjelasan faktual tentang tingkat risiko dan langkah mitigasi yang disiapkan. Karena bagi jamaah, perjalanan ini bukan sekedar wisata, melainkan ibadah sakral yang telah dipersiapkan dengan penuh pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pemerintah menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dilakukan secara intensif untuk memantau perkembangan konflik di Timur Tengah. Ini bukan sekadar komunikasi formal, tetapi bentuk pengawasan berkelanjutan terhadap situasi keamanan kawasan yang dapat berdampak langsung pada jemaah Indonesia. Dalam kondisi geopolitik yang dinamis, informasi bisa berubah dalam hitungan jam. Penutupan wilayah udara, perubahan rute penerbangan, hingga kebijakan keamanan mendadak dari otoritas setempat bisa terjadi tanpa banyak peringatan. Karena itu, sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan cepat dan tepat. Namun, di sisi lain, publik berhak bertanya, apakah koordinasi ini sudah disertai skenario kontingensi yang jelas? Apakah sudah ada prosedur darurat jika terjadi eskalasi mendadak? Koordinasi yang efektif seharusnya tidak hanya berhenti pada pemantauan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang terukur. Keluarga jemaah di tanah air membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan normatif. Transparansi informasi dan kesehatan teknis di lapangan menjadi indikator sejauh mana negara benar-benar siap melindungi warganya dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Imbauan untuk menunda keberangkatan umroh dalam waktu dekat bukan sekadar formalitas. Ini adalah respons atas dinamika keamanan kawasan yang bisa berubah dalam hitungan jam. Dalam situasi konflik regional, dampaknya tidak selalu langsung terasa di Arab Saudi, tetapi bisa memengaruhi jalur penerbangan, kebijakan wilayah udara, hingga sistem keamanan bandara. Penutupan rute tertentu, pengalihan penerbangan, bahkan pembatalan mendadak adalah risiko nyata. Jika itu terjadi saat jamaah sudah berada di bandara, atau bahkan di negara transit, situasinya bisa jauh lebih rumit dan melelahkan, terutama bagi lansia. Namun di sisi lain, keputusan menunda tentu tidak mudah. Banyak calon jamaah telah mempersiapkan diri jauh hari, secara finansial, fisik, dan spiritual. Ada yang sudah mengambil cuti kerja, menjadwalkan ulang aktivitas keluarga, bahkan mengadakan walimatus safar. Karena itu, imbauan ini harus diikuti dengan kejelasan teknis. Bagaimana skema penjadwalan ulang? Apakah ada biaya tambahan? Apakah dana aman jika situasi berlarut-larut? Disinilah pemerintah perlu memastikan travel dan maskapai benar-benar berpihak pada jamaah, bukan sekadar berlindung di balik klausul force majeure. Bagi jamaah Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi, pemerintah memberikan penekanan penting, jangan pasif, tetap aktif berkomunikasi. Dalam situasi geopolitik yang dinamis, informasi resmi adalah pegangan utama. Jamaah diminta untuk terus menjalin komunikasi dengan KBRI, Konsulat Jenderal RI, maupun kantor urusan haji yang ada di Tanah Suci. Langkah ini bukan sekadar formalitas. Komunikasi aktif memungkinkan pemerintah memetakan kondisi real di lapangan, mendata posisi jamaah, serta merespons cepat jika terjadi perubahan situasi. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, kabar simpang siur bisa menyebar dengan sangat cepat dan memicu kepanikan yang tidak perlu. Selain itu, jemaah juga diimbau untuk selalu mengikuti arahan otoritas setempat
dan menghindari wilayah yang berpotensi terdampak konflik regional. Pastikan dokumen perjalanan tersimpan aman, nomor kontak penting mudah diakses, serta keluarga di Indonesia mendapat kabar secara berkala. Pemerintah memastikan kondisi jemaah saat ini aman dan terlindungi. Namun, kewaspadaan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Tenang, waspada, dan patuh pada arahan resmi adalah kunci agar ibadah tetap berjalan khusyuk tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Bagi jemaah yang dalam waktu dekat dijadwalkan kembali ke Indonesia, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah kepastian jadwal kepulangan. Dalam situasi konflik regional, perubahan rute penerbangan, penutupan wilayah udara, hingga penundaan keberangkatan bisa terjadi secara mendadak. Karena itu, jemaah diwajibkan secara aktif memastikan kembali jadwal penerbangan mereka kepada maskapai atau pihak travel. Pemerintah menegaskan bahwa jika terjadi penundaan, maskapai atau penyelenggara perjalanan wajib menyediakan hunian yang layak bagi jemaah. Ini bukan sekedar bentuk empati, melainkan tanggung jawab pelayanan yang harus dipenuhi. Jangan sampai jemaah, apalagi yang berusia lanjut, terlantar di bandara atau kebingungan mencari akomodasi sendiri. Namun di lapangan, potensi miskomunikasi kerap terjadi. Travel bisa menyalahkan maskapai. Maskapai bisa berdalih kondisi force majeure. Disinilah peran pengawasan negara sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lempar tanggung jawab. Jemaah juga perlu menyimpan seluruh dokumen perjalanan, tiket, serta bukti pembayaran sebagai perlindungan jika terjadi sengketa layanan. Kepastian pulang bukan hanya soal jadwal, tetapi soal rasa aman dan kepastian perlindungan. Pemerintah menyatakan bahwa seluruh petugas di kantor urusan haji disiagakan penuh untuk membantu jemaah Indonesia selama berada di Arab Saudi. Ini tentu menjadi kabar yang menenangkan. Artinya, negara tidak tinggal diam dan tetap hadir dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Namun pertanyaannya, apakah kesiapan ini benar-benar cukup jika terjadi eskalasi mendadak? Kesiapsiagaan bukan hanya soal menempatkan petugas di lapangan. Yang jauh lebih penting adalah sistem respons cepat. Apakah ada pusat komando yang aktif 24 jam? Apakah jalur komunikasi darurat mudah diakses jemaah, termasuk oleh lansia yang mungkin kesulitan teknologi? Bagaimana mekanisme koordinasi langsung dengan otoritas setempat jika terjadi gangguan penerbangan atau pembatasan mobilitas? Selain itu, perlu dipastikan bahwa petugas memiliki data jemaah yang akurat dan terkini. Dalam situasi krisis, kecepatan informasi bisa menentukan keselamatan. Jangan sampai birokrasi yang lambat justru memperlambat bantuan. Kehadiran petugas memang penting. Tetapi efektivitas, kejelasan prosedur, dan ketegasan pengambilan keputusan adalah faktor yang akan benar-benar diuji jika situasi memburuk. Pemerintah menyatakan bahwa proses perencanaan haji 2026 atau 1447 Hijriah masih berjalan sesuai rencana dan belum terdampak signifikan oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Secara administratif, tahapan persiapan seperti koordinasi kuota, penyusunan layanan, hingga komunikasi teknis dengan otoritas Arab Saudi disebut tetap on track. Pernyataan ini tentu menjadi kabar yang menenangkan, terutama bagi jutaan calon jamaah yang sudah menunggu antrean bertahun-tahun. Namun di sisi lain, publik juga perlu melihat situasi ini secara realistis. Konflik geopolitik bersifat dinamis. Peta ketegangan bisa berubah dalam hitungan minggu, bahkan hari. Karena itu, yang terpenting bukan hanya memastikan perencanaan berjalan, tetapi memastikan adanya skenario mitigasi resiko yang matang. Apakah sudah ada rencana kontingensi jika jalur penerbangan terganggu? Bagaimana mekanisme perlindungan jamaah jika situasi regional memburuk mendekati musim haji? Haji adalah operasi logistik terbesar di dunia yang melibatkan ratusan ribu jamaah Indonesia. Stabilitas kawasan menjadi faktor krusial. Maka transparansi, kesiapan darurat, dan pembaruan informasi berkala harus menjadi prioritas, agar calon jamaah tidak hanya merasa tenang, tetapi benar-benar terlindungi. Di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil, satu hal yang terus digaungkan adalah harapan dan doa. Pemerintah memohon agar konflik di Timur Tengah segera meredah, bukan hanya demi kepentingan politik atau stabilitas kawasan, tetapi demi keselamatan jutaan manusia yang menggantungkan harapan ibadahnya di Tanah Suci. Ibadah haji dan umroh sejatinya adalah perjalanan spiritual yang syarat makna pengorbanan dan ketundukan kepada Allah SWT. Namun dalam konteks kekinian,
Aspek keamanan tidak bisa dipisahkan dari kekhusyuan ibadah itu sendiri. Jamaah membutuhkan rasa aman untuk